katanya makan siang gratis direvisi jadi makanan bergizi. Gratis. Iya. Maksud saya itu presiden apa mahasiswa lagi skripsi? Berapa emang? Banyak banget revisinya. Orang yang mampu mencetak banyak komik di Indonesia. Keren. Jasanya besar. Besar. Selain mencetak banyak komik, dia juga berhasil mencetak agak penganggur. Tahu tips dietnya apa selain pakai narkoba? Ayo. Hanya narkoba. Kemarin Bang ada komik tuh nekat banget bikin show dan ngebom sampai dikepung Densus. Karena ngebom. Ada ngebom. Iya. Bener. Iya, dikepung Densus. Iya. Tapi mending ngepung orang ngebom lah daripada ngepung. Kan ini juga menjadi alasan Bang Panji enggak ngambil job waktu Pilpres kemarin. Menjadi tim sukses siapa? Ani, tiga-tiganya nawarin. Iya kan, makanya kan Tahu nggak yang paling sering? Five, four, three, two, one, open the door. Aku selalu suka melihat reaksi orang-orang ketika aku opening, guys. Kenapa Bang Panji? Lucu, lucu. Ntar kalau misalkan Pak Botak yang itu marah, lu diteken abis lu langsung ret hilang jadi orang lu. Nggak pernah dia nggak pernah berani marah. Oh iya, malu ya. Satu kubu. Kalau sudah menang berpesta-pesta, ya tidak perlu marah-marah. Iya. Emang ada yang kalau kalah marah-marah ya? Ada. Itu ibu itu belum keluar tuh, nggak ada pernyataan, nggak ada pernyataan apa-apa, hilang aja ibu itu. Ada bareng kemarin baru. Oh dia lagi kongres ya? Kelamaan di New York sih. Emang apa? Saya sang provokator itu yang baru. Konteksnya apa? Ya, karena sekarang pokoknya menjadi katanya nggak apa-apa saya dibilang provokator demi kebenaran dan keadilan. Oh gitu kata dia. Gitu. Oh iya, gue emang lagi kongres PDIP kemarin. Pas menang kan diem-diem aja nggak jadi apa-apa ya. Iya benar. Iya. Panji Pragiwaksono. Gimana? Kiki si tajam Saputri. Kalau yang tajam lebih banyak Bang sebenarnya. Lu apa? Tapi aku yang selalu viral. Jadi Kiki viral Saputri. Betul, Kiki viral Saputri. Kiki sukses Saputri. Amin. Amin ya Allah. Amin. Gue tuh suka kagum sama rumah komika-komika yang sudah sukses. Rumah lu gede banget. Nggak jelas masa naro akuarium di setinggi AC. Orang kan biasanya kan naro AC di atas tuh. Ah, ini akuarium. Itu lu belum tahu lu mesti kesini. Uus juga tuh rumahnya gede. Mau tahu. Radit gitu. Bang Panji kan juga. Kagak, mana ada rumah gua tanahnya kecil di Romangun. Comika. Itu kan saya nyewa. Mana bisa beli orang lagi goyang perusahaannya. Sosok beli properti. Oh, jadi itu tujuannya balik ke Indonesia bikin tour lagi? Oh enggak, itu karena anak saya mau kuliah. Anak saya anjing. Mahal bangsat. Ya, Dipo tahun depan kuliah. Dan di New York. Di New York pengennya. Kata gue, lu nggak mau kerja aja di McDonald lu. Minta duit dari gue. Iya, dia mau kuliah. Berapa Bang, punten? Hah? Berapa bayar kuliah di New York tuh? Enak. Jangan gue sebut, nanti diskusinya jadi ke angka. Gue sih nggak pengen sebut. Tapi intinya adalah Siapa tahu aku punya anak, gue pengen kuliah di New York, kita harus persiapan dari sekarang. nggak usah, udah kalau bagian dari rezim yang menang enak-enak aja di sini. Kalau kalah saya kabur. Oh, Iya. tapi kan abang kabur sebelum kalah atau menang? Iya sih, karena udah bisa ngebaca kan. Gue udah dari lama loh prediksi Prabowo bakal menang. Udah dari lama loh, iya. Dan bukti digitalnya banyak. Bilang di mana-mana. Jadi abang kabur. Iya. Karena nggak suka Prabowo menang. Takut diculik. Pak Prabowo, I love you. Oh iya. Enggak sih, bercanda. Yang bercanda yang mana nih? Yang takut diculik apa yang I love you? Ya kan, kirain ke New York karena duit yang jadi jubir masih banyak. Gak ada. Anjing, ini gara-gara roastingan apa ya? Ini lapor Pak ya? Lapor Pak.
jadi banyak yang emang abang dibayar berapa? Kagak dibayar berapa anjing, dikasih bala-bala juga enggak. Di sini gue dikasih bala-bala sama Kiki Saputri sama sate Padang. Nggak dibayar. Nggak dibayar lah. Kan nggak semua orang kaya lu, Ki. Bener, emang nggak semua orang punya nilai. Iya. Ada orang yang nilainya nggak bisa dibayar duit. Bayarnya pakai apa sih jaminan hidup? Nggak, mana terjamin? Dari mana terjamin? Kalau terjamin ngapain gue bikin spesial Ki buat sekolah anak? Nggak ada duitnya. Jadi gimana tuh pemirsa di rumah? Mendingan terjamin atau nggak dijamin? Kalian tentukan sendiri jawabannya. Mending berpegangan pada kata hati. Oh, untung kata hati aku milih Prabowo. Iya ya, untung hidupnya enak 5 tahun. Ini belum apa-apa loh. Kita mulai dari yang biasa-biasa dulu kali ya. Mana biasa-biasa? Mulai aja udah kayak tadi. Di mana biasa-biasanya, pemirsa? Gini, kalau yang biasa gini, Panji Pragiwaksono. Wah. Karena dia jauh. Kalau dekat, Panji Pragiwaksini. Iya. Iya. Gitu. Kalau basah, Panji Pragiwaksetu. Iya. Kurang lagi, kurang. Kurang komedi New York, bro. Iya, kalau di New York. Komedi New York. Komedi New York. 2 kali lebih tinggi tingkatan berpikirnya. Setu. Orang New York nggak tahu setu, padahal. Apa itu setu? Lahirnya 18 Juni. Ish. Bentar lagi berarti ulang tahun Gemini. kan. Gemini. Iya. Sama kayak suami aku. Betul. Makanya pernah gue. Belum, yang ini belum. Bener Gemini. Gemar yang mini-mini. Gitu jokesnya tuh gitu-gitu. Iya, tapi iya loh, gue kalau misalkan perempuan juga lebih suka yang petit. Oh gitu. Iya, gue gak suka de. Oh. Iya benar. Ini pernah gue ungkap ya, jadi jangan. Iya. Udah pernah gue ungkap di banyak tempat. Suami aku sukanya badannya kecil tapi makanya dapetnya aku. Adul? Aduh nggak. Kalau udah mau. Untuk ukuran orang mini gede. Beneran deh. Untuk ukuran orang mini gede dia. Nggak boleh gitu, lagi kurang sehat. Emang iya Bang Adul? Ya kan matanya nggak ngelihat sekarang kan? Ya Allah, sumpah aku nggak tahu. Gila emang Kiki itu emang suka menghina orang-orang dengan disabilitas. Gila nih dia nih. Orang buta loh. Yang nyebut nama Adul kan dia ya. Nggak percaya ini dia cuplikannya. Adul? Adul gitu. Tapi Adul mah orangnya rela dibecandai. Gue mau cerita sedikit ceritanya Komeng ya. Tapi nanti lu kalau misalnya Komeng pernah kesini ya? Belum. Nanti kalau Komeng lu konfirmasi. Komeng pernah ngerjain Adul, ngajak dia jalan-jalan. Adul kan buta ya. Adul diajak masuk mobil, muter-muter balik ke rumah yang sama sebenarnya. Cuman di belakangnya udah di pantai anjing. Bangsat, dia nggak ngelihat kan. Emang bangsat tuh si Komeng tuh anjing. Komeng bener-bener emang ya. Gila tuh orang. Tapi waktu pernah syuting bareng waktu Bang Komeng Bang Adul, habis sudah HP-nya terbaru diumpetin. Iya emang nggak jelas banget. Ya tapi ya kalau di dunia komedi tuh kalau kitanya nggak apa-apa ada keset, ada yang begitu tuh nggak ada masalah guys gitu. Nah, baik lagi tadi kenapa aku singgung soal zodiak karena kan sama kayak suami aku. Dan saya kenapa mungkin ini alasannya kenapa aku sama Bang Panji, akunya pribadi sih, kalau aku ngerasa kayak ada sesuatu yang kayaknya ada persamaan nih. Ternyata betul. Sama-sama sering dihujat netizen. Ernest juga kalau itu doang. Kan kita yang lebih sering. Emang sih. Iya, kalau itu kan lagi sibuk bikin film. Betul. Bapak Panji sibuk apa? Cari arah hidup ya? Kenapa gelap-gelap bukan? Apa hubungannya? Biar ada gak enaknya gitu. Gue lagi nyari duit, gue di New York nggak ada duit Ki. Nggak ada duit iya. Kan kita mulai dari bawah. Iya, gue mulai dari bawah, stand up, job nggak ada duit, job thank you. Gue tuh ngerasain kehidupan anak komunitas. Iya, stand up dibayar dikit, terus datang ke open mic, ada senior diem di pojokan. Oh iya. Padahal dia di sini didewa-dewakan loh. Quotes-nya bergema di semua kepala anak stand up komedian, gila. Tipuan semua. Enggak, aku bisa bilang itu enggak sih, beneran enggak. Lalu oke, berarti emang tujuannya nyari duit ke sini dengan bikin show dengan nama Mensrea. Betul. Itu artinya? Mensrea itu istilah hukum. Artinya niat jahat. Wow. Jadi kalau misalkan ada sebuah kejadian, mesti dicek dulu kejadian itu atas niat jahat atau enggak. Misalkan gini, misalkan rumah lu kebakaran, rumah gua kena. Kan lu bersalah karena kelalaian lu mengakibatkan kerugian. Tapi dicek dulu, lu emang niat bikin
rumah Ikutan gua kebakaran kebakaran, atau sebenarnya nggak sengaja karena nanti memang bersalah tapi hukumannya berbeda gitu kurang lebihnya. Jadi niat jahat tuh penting untuk dicari tahu. Nah di show gua tuh maksud gue tuh pengen bilang gue tuh nggak niat untuk kan kita selalu bilang gitu kan, lu kerjanya pengen ini ya merusak nama orang, Iya. mencemarkan nama baik, nggak ada, kita mah nggak ada niat kayak gitu, nggak punya niat jahat, cuma pengen bikin orang ketawa aja. Sama nyari duit. Nyari duit jelas, Ya kan? lewat bikin orang ketawa sambil karena ini spesialnya ngomongin politik. Jadi gue pengen bilang bahwa sebenarnya yang kita mesti cermati itu adalah di balik tindakan, di balik keputusan para politisi ini mesti dicek niatnya dulu, baik atau buruk. Artinya Bang Panji sampai mau observasi itu. Iya, ngobrol sama banyak orang. Ya kebetulan, ya kan kita kan sebagai stand up comedian kan kerja kita kan motret sesuatu yang kita suka, ceritain ke orang kan. Kadang-kadang Radit yang dia potret adalah kehidupan pernikahannya. Iya. Terus misalnya Ari Kriting, spesial kemarin memotret pernikahannya. Gua kebetulan senangnya motret sospol. Ya udah itu aja yang gue bahas gitu. Dan itu akan full dibawakan dalam waktu Dari April sampai Agustus 2025, tapi penjualan tiketnya dari 10 Agustus 2024. itu akan menjadi kristal pertama Ya, dan di mungkin mensrea.id. Wah, udah ada itu sendiri. Websitenya, mensrea.id. Mensrea.id. Ini abang nulis materi ini dari kapan sampai? Masih dari sekarang sampai nanti. Oh, masih penulisan. Iya. Kemarin sempat gua tes setengah jam, gua ada bikin open mic yang cuma ngomongin politik, Iya, ada iya. David juga, ada Popon juga, ada Fahri Muharam. Ngetes dapat setengah jam di situ. Nanti kita kumpulin aja terus. Abang kalau gitu, ini kan kalau kita nih komik-komik kayak aku ya, kalau bikin materi butuh senior yang buat kombutin kita. Memang iya. Dulu kali zaman-zaman masih baru, Enggak. abang-abangan suka, Ki, nulis bareng yuk. Ya. Gua mampir kosan ya gitu. Bener gak? Abang-abangan stand up suka gitu. Kalimatnya nggak begitu. Oh gimana kalimatnya? Ki, bikin materi baru yuk, rumah gua kosong gitu. Siapa tuh yang kayak gitu tuh? Teman Bang Panji juga. Haryadi Wahui. Padahal itu bukan teman Bang Panji. Diki Mangai. Bukan, itu mas angkatan aku. Senior. Temen gua. Denny Kobuzier. Dia dulu belum suka karya ini sih. Dulu mah lucu sih dia. Kenapa emang? Zaman dulu kan langsing gak jelas gitu. Oh iya. Iya, dulu sebelum Sekarang- dia berotot. Sekarang ininya kocak nih. Iya. Iya. Iya, jadi gede lagi. Kotak. Iya, nggak tahu aslinya emang kotak terus kemarin digituin atau aslinya begini terus sekarang dilebarin, gua nggak tahu tuh. Yang mana yang benar ya? Nggak pernah Bang nanya sih Panji. gua. Bener Bang Panji. maaf, Emang Bang. berubah kan? Berubah banget, Iya. tapi ya lebih laki. Oke, balik ke Mensrea. Mensrea. Akan dari April sampai Agustus. Agustus. 2025. terus di 10 kota. 10 kota di luar Jakarta. Tapi Jakarta ada. Jakarta ada rencananya 10.000 kursi. Gila, 10.000 kursi. Itu di mana? Ya pokoknya saya pendukung Ganjar sama Anies semuanya. Ya, pendukung Nggak, Prabowo tapi- nggak boleh nonton dong. Prabowo datang, harus. Karena yang ngomongin dia. Betul. Iya. Iya. Betul sekali. Nah, tapi ini tuh tidak spesifik ngomongin isu sih spesialnya. Lebih ngomongin hal-hal yang lebih makro gitulah. Kayak kan ada banyak hal-hal lucu ya, kayak misalkan rakyat sebel sama anggota DPR karena anggota DPR korup. Tapi kan anggota DPR duduk di situ karena dipilih rakyat juga. Jadi kan rakyat juga mesti ditanya dong. Banyak nih bangsa, emang lu pada milih nggak kemarin? Pasti banyak di antara lu abis milih presiden pas lembaran kedua ngeblank kan mau nyoblos betul. Iya. Lah kalau misalkan lu tahu yang lu coblos aja kagak, gimana cara lu awasin? Bener. Gimana tanya dia orang baik atau enggak? Tiba-tiba korup lu bete. Lah kan dipilih orang. Nah, itu ya akan Abang Panji bawakan sudut Iya, pandang kurang itu. lebihnya. Pokoknya gagasan yang lebih besar lah daripada case per case gitu. Ada boleh request materi nggak sih? Apa? Boleh request materi? Kan Abang observasi. Iya, Maksudnya- saya ngumpulin aja sekarang. Iya kan? Ada apa? Soal pelemahan KPK Ya, ada juga pembahasan ada di juga. situ. Ada juga. Karena kan ada dua sisi kan. Artinya kayak kita rakyat biasa ngeliatnya ini anggota DPR ngapain sih sosokan mau melemahkan KPK. Let's say gitu kan. Kok sosokan pengen mencampur urusan KPK. Sementara KPK itu kan lembaga independen. Tapi dari sudut anggota DPR yang menurut aku juga kayak iya juga ya. Mereka masa kalau KPK nggak ada yang ngawasin enak banget dong. Jangan-jangan dia yang korupsi. Iya. Nah, itu yang dianggap sama warga akhirnya pelemahan KPK. Itu akan Bang Panji bahas. Iya, betul. Dan memang itu lagi terjadi sekarang. Kan memang ada anggota KPK yang terlibat kasus korupsi. Dan sekarang semua pimpinan KPK kena kasus kode etik. Iya, jadi emang
Tapi kan pertanyaan adalah kenapa itu bisa terjadi? Yes. Kan banyak yang khawatir terjadinya karena Firly Bahuri gitu. Nah jadi ya udah berarti kalau kita sepakat KPK mesti rapiin ya kita mesti mikirin rapinya dari mana. Kalau kita tanya kenapa bisa ada Firly Bahuri ya kan DPR juga yang nyodorin nama tersebut. Ya udahlah agak panjang lah. Dan itu akan dibahas. Iya akan dibahas di situ juga di Mensreya. Wow guys, aku harus nonton. Kemarin waktu Bang Ge kesini aku udah pesan 10 tiket. Oh iya. Sekali sama tim aku. Oh iya. Dia sold out-nya cepet banget. Dia bikin show 2. Iya, Iya. langsung bikin show 2 kan. Iya, siang. Kayaknya kalau Bang Panji, aku beli buat sama aku sama suamiku aja ya. Saya justru kursinya lebih banyak ini. Mahal itu kalau pasti, dibantu. tiketnya tapi mahal kan. Enggak, tapi ini punya keluarga besar. Ini punya keluarga besar. Ini semua punya keluarga besar ini. Ya udah 10. Iya. Per kru. Per kru. Karyawan saya 20, langsung 200 kursi itu. Ya lumayan kan. Nutup dah tuh. Nutup 200. Lumayan lah kita. Ini penasaran banget sih, karena menurut aku pribadi ya Bang, yang ini kan aku selalu ngomong juga di podcast. Salah satu kalau nanya Kiki panutan stand up comedy siapa sih dulu? Ya Bang Panji. Ulangi. Gimana bisa? Ulangi. Salah satu panutan stand up comedian kenapa aku berani terjun di stand up comedy lah Bang Panji. Emang iya? Iya. Jadi waktu pas aku dulu di komunitas. Bukan Sadia Ma'ruf. Demi Allah waktu itu belum kenal Kak Sadia. Kenal Kak Sadia kan karena istri Bang Panji bikin Perempuan Berhak. Iya betul. Aku jadi panitia. Iya benar. Aku jadi Perempuan Berhak 1. Iya, aku tuh panitia. Lupa gue. Emang iya? Yang di gedung apa yang di Bulungan? Iya. Oh. Aku jadi panitia dan itu bangganya luar biasa. Jadi panitia Perempuan Berhak waktu itu. Sekilas info, itu pertunjukan favorit gue di situ tuh Alison. Alison Bandung. Aduh lucu banget. Lucu banget. Aku masih ingat materi dia tentang ikan teri. Iya, gue juga masih ingat. Tapi kalau gue ngomongin ntar dimarahin. Iyalah. Iya. Materi gue. Iya. Sungguh ekstrim itu, tapi keren sih dia. Memang keren banget. Iya. Nah, jadi memang waktu saat aku terjun ke komunitas stand up kan, aku kan guru ya. Aku ngeliat teman-teman aku pada lucu-lucu banget. Ibaratnya mereka tukang parkir, mereka mantan tukang begal, mereka maksudnya pengangguran. Artinya kan keresahannya banyak. Terus aku waktu itu kok gue guru ngerasain apa? Waktu itu belum ketemu. Sampai aku nonton semua YouTube-nya Ardit Erwanda dari mereka audisi, terus ketemulah YouTube Bang Maju. Aku tontonin semua dari Masaku Bangsaku. Stand up gue. Iya, aku beli Digital download. Demi Allah aku beli DVD-nya. Wow. Sampai aku tontonin semua kayak, oh bisa ya stand up tuh ngebahas sesuatu yang berat dan diketawain sama banyak orang, tapi ada banyak pesan di situ. Nah itu tuh yang bikin aku hanya Sah. Hong. tepuk tangan buat Bang Panji. Gua apal pola-polanya Kiki nih. Apal. Wah. Tugas aku sini bukan roasting. Aku cuma host. Tadi yang roasting kan teman-teman yang lain. Aku cuma di tim materi. Tuh, kan. Kopas. Kok kopas? Kopas tadi. Oh, kopas. Nah, Pak RT. Ini drivernya parah nih. Masa Pak RT kayak gini bentuknya? Pak RT di kompleks Kiki. Kasihan banget komplek lu. Emang Bang Panji nggak tahu? Udah nyampe diundang lapor Pak RT saya ini. Emang iya? Iya. Belagu banget lu. Ada Pak. Artis banget sekarang. Iya. Ada apa lagi nih? Driver saya nih. Ini parah nih, Bu. Siapa? Dia apa lu? Driver saya. Jadi mau bawa apa? Tronton? Hah? Kok bisa? Dia bawa mobil yang orang bingung. Apaan sih? Bagus. Masih ada. Ini karena Wendy. Ini Ada apa Pak RT? Kok bawa? parah nih drivernya, Bu. Mobil Bu Kiki nabrak pos ronda, orang lagi main catur ditabrak sama dia. Astagfirullah, terus gimana orang-orang yang di pos ronda? Orangnya aman, kudanya lari. Oh, kudanya lari. Untuk selamat tuh. Udah sekarang mobilnya ditahan sama warga, Bu. Ya, gimana sih kamu kok ditahan sama warga? Maaf Bu, nggak sengaja. Tapi mobil saya ditahan sama warga. Gampang Bu, kalau ditahan sama warga gampang diambilnya. Lah, masa sih? Yang susah kalau ditahan bea cukai. Nebusnya butuh duit gede itu ya Pak ya. 2 kali lipat. Iya. Sebenarnya saya nggak enak sini Bu. Saya mau minta uang makan tambahan. Ya Allah kan gaji baru naik kemarin. Sekarang minta, ini ada tamu saya malu loh. Masa minta
Emang Enggak, kenapa ya? bukan apa-apa. Udah tahu gede masih minta uang makan. Orang mah kurang-kurangin ya uang makan. Malah nambah. Soalnya saya habis baca berita, Bu. Apaan? Katanya makan siang gratis direvisi jadi makanan bergizi. Gratis. Iya. Maksud saya itu presiden apa mahasiswa lagi skripsi? Berapa emang? Banyak banget revisinya. Kamu jangan gitu, itu yang saya pilih. Kamu kan pilih nomor 1 kan? Enggak, ini karakter supirnya emang harus ngap ya? Hah? Kok dia susah banget ngomong deh? Karena mendalami karakter lagi panik. Oh, lagi panik. Kagak gitu orang panik. Nggak ada orang. Itu ngap. Aneh nggak? Bukan panik, lu capek naik tangga kan? Sotoy di Panji nih. Lu udah berapa episode bang jadi supir? 4. Pantesan masih jelek aktingnya. Lu nggak ada yang pakai ke partikelir lo. Iya lo, gila lu. Bukan partikelir. Apa itu sih dia? NFAB. Never bad, never never Yang bad. gak laku dijual OTT. Lu jangan Sembarangan lu. Marahin Gamila lo, gua aja nggak berani sama Gamila. tahu. Lu Dia kenapa lu? takut. Aneh. Saking takutnya katanya show-nya tadinya mau namanya Gamila, nggak jadi katanya. Iya bener. Dan dia nggak nolak, dia cuma diem nggak gue. Jadi tadi kan spesial ke-9 kan, Iya. 9 Amila gitu. Terus gue ngumpulin joke, lumayan tuh dapat 20 menit kalau gue nggak salah. Gue pikir, nih kalau misalkan bener judulnya Gamila, gue terusin aja. Gue tanya, Iya. Mil, aku punya ide Mil. Spesialku yang ke-9 judulnya Gamila 9 Amila. Gimana menurut kamu? Terus dia ngeliatin doang. Gue, ide doang kok. Nggak jadi. Ide. Baru ide. Kesuksesan seorang suami ketika dia takut sama istrinya. Jadi gue cocok-cocokin aja. Apalagi? Ini saya juga mau ngasih info. Kalau uang kas RT kita lagi dinaikin, Bu. Kok naik mulu sih Pak RT? Ya, soalnya kan anak saya kuliahnya UKT-nya juga ikut naik. Itu milik 01, pendidikan gratis. Malah bikin makan siang gratis. Pilih 01, pelantikan aja belum, kayak yakin bener aja 01. Iya dong. Kamu udah kontak. Kurang main industri bro, kurang ada improvisasi. Deg-degan. Peace. Jangan sampai hilang lagi IG saya. Ya, langsung keringetan, langsung acting keringetan. Jangan keringetan beneran. Beneran. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak? Kenapa dia lupa ya? Harus jadi Enggak, ini Bang Panji nih. Dia Iya. Bang Panji nih orangnya suka banget sama bola. Dia suka banget Manchester United. Betul. Aduh. Tapi anehnya perusahaannya Comika itu kok kayak Barca ya? Lah, Kenapa emang? Sama-sama pengen bangkrut. Emang Barca mau bangkrut? Ini beda lagi nih. Emang Barca mau bangkrut? Iya, banyak utangnya dia, sama kayak perusahaan. Iya bener lagi. Saya kan cuma sama orang Comika semua. Iya, makanya harusnya Barca seperti Comika cari investasi. Kalau nggak ntar bangkrut beneran. Saya dapat info abang dari asisten abang. Iya, ada orang di situ. Paling juga nggak gue pulangin. Gue masukin koper, gue kirim ke Nicaragua. Negara lucu. Seriusan mau bangkrut, Comika? Goyang dari tahun 2000 tahun berapa sih itu yang waktu kita ngelakuin 2023? Oh, tapi kan masih bertahan ya sampai sekarang. Insya Allah, ini mulai rada cerah tapi baru awal sih. Berarti masih jauh cerahnya. Iya, enggak maksud gue kayak ini jam-jam subuh nih bentar lagi bakal ada matahari kita tahu, tapi matahari belum kelihatan. Oke, Ya, kita tunggu aja lah. tutup. Nah, lu jangan songong-songong ngomong Panji. Kasih tahu, Pak RT. Founder stand up comedy Indonesia. Yes. Bukan, founder stand up Indo. Founder. Kalau kita ngomong founder stand up comedy Indonesia, Ramon Papana Oh, iya, marah. betul. Oh iya. Iya. Lagi di Bali orangnya, Man. Iya. Founder stand up Indo. Iya, Pak Indo. Terus? Dia salah satu orang yang mampu mencetak banyak komik di Indonesia. Jasanya besar. Besar. Selain mencetak banyak komik, dia juga berhasil mencetak agak penganggur. Kenapa begitu, Pak RT? Iya. Oh begitu? Iya, agak pengangguran di Indonesia sekarang 7,2 juta. Iya. 10%-nya anak-anak stand up. Ada semuanya pengen bermimpi. Seperti Bang Panji. Banyak lagi tuh. Banyak. Iya, lumayan. Meninggalkan kotanya. Komunitas saya nyumbang 10 orang. Yang pengangguran. Iya. Tapi saya stand up
kerjaan Bang Panji ini juga sering banget ngasih motivasi. Yes. Anjing. Di stand up spesialnya terakhir, di epilognya dia bilang, jangan bunuh mimpi lu, dia nggak akan mati. Bukan yang terakhir itu yang ke-9, itu yang ke-9 ya? Iya deh, benerin. Iya. Dia akan bangkit lagi ketika lu tua dalam bentuk penyesalan. Set bang. Tapi banyak orang yang nyesel ketika ngikutin mimpinya. Fandi Begeng, Nizam Water Zamzam, Siapa lagi anjing? Panca Atis. Lu tahu dia siapa? Sekarang lagi apa? Lagi lapar gara-gara ngikutin mimpinya gara-gara lu. Lu bilang jangan bunuh mimpi lu. Lu gak sadar apa? Karyawan lu matiin dengan gaji telat. Sebulan. Ya ampun. Ilham, Nama jujur. juga goyang. Ilham, jujur, itu titipan siapa tadi materinya? Odi boro-boro terima gaji. Udah nggak ada di sini. Tapi gara-gara Bang Panji nih emang sialan nih Bang Panji. Kenapa? Kan sekarang kan Gue tahu tuh kejadian, gue tahu nih lo mau. Comika nih lagi nge-lay offin banyak karyawan. Ketawa, Walaupun gue bukan karyawannya, tapi gue salah satu orang yang terdampak. Soalnya gue ngekos sama karyawan Comika Jadi, yang harusnya gue patungan. iya. Sekarang jadi bayar sendiri. Gue lihat lagi storynya bangsa. Gue lihat storynya apa ya? Odi dibayarin makan sama lu ya, tapi sih. Terus udah gitu, apa ya? Odi bilang, sorry ya telat ya gitu. Oh, Terus sorry Odi belum bisa bayar dulu. Terus kata Ilham, emang gaji belum turun? Belum, buset. Bilang kan mau di Apa? kerja lagi aja sama gua. Bener gak? Lah dia emang udah gak sama lu? Dulu pernah awal-awal. Pernah awal-awal pas semenjak di Comika, kan lu lebih bagus di Comika di Bulan ternyata enggak. Salah keputusan. Keputusan yang salah. Gimana Bang? Tapi Bang Panji ini selain stand up juga dia nge-rap. Nge-rap dia bener. Dia ngomongin quotes Bang Panji juga pernah nge-quotes. Apa tuh? Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Benar. Di dunia rap, diterapin quotes itu di dirinya. Terbukti, di dunia rap dia paling beda. Yang lain laku dia enggak. Ternyata itu nggak boleh di dunia rap bang. Ternyata itu nggak boleh di dunia rap, nggak bisa itu. Apanya? Diterapin quotes itu ternyata. Oh iya. Enggak tuh diterapin di mana-mana juga salah. Dia jadi produser aja gagal. Produser apa? Oh, never band. Never band. Apa Bang Amina? Iya. Disamperin lu di mimpi lo. Urusan sama perempuan Scorpio lu semua. Gila, psycho semuanya. Tapi gue sebenarnya lebih banyak bunek-bunek ya pengen gue sampein. Apa tuh? Jangan komika hidup dari karya. Yes. Ya. Bullshit teman-teman. Gua jadi talent di Comika 3 bulan belum dibayar. 3 bulan. Mana sejuta sini? Cuma sejuta tapi Kebayang nggak goyangnya kayak apa? Sejuta aja 3 bulan aja. Goyang udah bukan gontai itu. Udah gontai itu. Dikit lagi roboh itu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Tapi kan gantinya ntar diajak tur kan? Masih belum keluar. belum. Gaji Devito kalau gitu gue tahan. Kasihan Devito orangnya di depan udahan nih. Apa tadi lu bilang dia jadi apa? Jadi tur, ajak tur gantinya. Iya. Mau gue sebenarnya beneran. Gue tuh sebenarnya mau ngajak Ilham. Tapi Kalau dia lucu. Iya. Jangan barusan di sini kenapa dia masih nggak ngengong tadi gue ketawa sendiri ngeliatin delivery lu. Tanya Coki Pardede. Kenapa? Lu enggak. Ya maaf bertanya. aman ntar kita bip. Iya. Tapi kasih subtitle 5 menit. Subtitlenya jalan. Jarang sih lihat ke bawah gitu. Bang Anjing, lu kan sering di acara gue roasting apa segala macam. Kan gue nonton lu mulu, Kan ha. setelah itu kan Gue rasa kalau berat badan lu turun 10% aja, napas lu nggak ngap dah. Lu stand up ngap mulu. enggak. Kemarin gua Mana ada barusan aja ngap lu. Masanya rugi lu kalau dibawa tur naik pesawat, jatahnya 2 bangku pesawat. jalur darat deh, gak apa-apa kok. Bisa pakai pesawat tapi digeret. Pesawatnya terbang, ada Ilham di bawah. Iya. Orang lagi, apaan? Tapi walaupun dia sering hina gua, Rincinya
belum ada Bang Panji nggak tahu dah. Karena kan founder. Enggak intimidatif dah kalau sama gua. Gue tanya sama lu, siapa founder yang paling sering lu bercandain? Jawab jujur. Pasti gua kan? Iya. Tapi lu kalau sama gua gini mulu deh. Digituin. Namanya orang punya mata yang lihat bego. Masa gua lu stand up tuh begini. Stand up diliatin gua takut. Ada, lu udah sampai kayak Perasaan lu doang aja. Perasaan lu doang. Kali kalau misalnya lu stand up, kalau lu stand up gue melengos, ntar lu marah. Kalau stand up lagi, Bang Panji kalau gue stand up nggak tahu kenapa gue melengos mulu anjing. Salah mulu gue di mata lu bangsa. Aduh ya Allah. Gila lu. Yang ini kenapa jadi ajang foreign unek-unek sih? Coba lu stand up ngomongin yang jelek-jelek soal Ernest coba lu. nggak ada. Iya kan nggak ada. Ini kan Karena Ernest nggak ngerugiin temen-temen dia. Karena bisnisnya ada pinjam semua duit sama gua anjing. Ernest bisnisnya baik-baik aja. Iya. Ini kan maksudnya kan ini acara podcast gue ya. Ini kan antara bos dan mantan karyawan. Jadi masalahnya cuman mantan karyawannya seru banget. Kalau enggak sih mungkin nggak sesedih ini dia. Gue bisa ngerasain sih berbagi jadi biaya. kena imbasnya. Iya, dia berbagi biaya sama Odi. Ya Tapi gua respect sama dia nih. Tapi gua respect sama Bang Panji Pragiwaksono. Respect banget. Karena dia di skenanya tuh udah jadi legenda. Sama kayak Ahmad Dhani. Iya. Ahmad Dhani kan legenda di skena musik. Iya. Ini Bang Panji di skena stand up. Iya. Ada persamaannya Ahmad Dhani sama Bang Panji. Apa tuh? Sama-sama panutan. Sama-sama kontroversial. Iya. Rule of three. Sama-sama nikahin selingkuhannya. Demi Allah. Lama mikirnya. Oh iya benar iya. Tapi bedanya satu. Apa tuh? Dipo belum Dari seorang penulis joke kepada penulis joke yang lain ya, itu kata di Iya. kayaknya mesti dipip deh. Iya. Iya kan. Emang udah request tadi. Kalau berarti ada mens rea, ada niat jahat. Itu. Kalau itu kan kecelakaan. Iya. Ntar dibahas Bang itu. Sidul sebenarnya gimana? Kenapa? Kenapa jadi request itu, Bang? Iya kan siapa tahu Abang bisa mengulik itu kan. Nggak mau ah. Kurang akrab nih kita sama Ahmad Dhani. Pak RT ada yang mau disampaikan? PRT mau ngomong apa, Pak? Saya nggak pernah kerja sama dia sebenarnya. Kan dia masih Saya kerja. ngajuin ini mulu Bang Panji nih. Ini saya tagih di podcast aja ya. Ya. Saya tuh ngajuin show saya terus tuh Bang. Tapi penuh mulu. Maksudnya show apa? Saya ngajuin show saya di Comika, tapi jadwalnya penuh terus. Oh, lu mau ngisi di Comika Comedy Club? Buat show. Karena kan saya lagi jalan tour juga. Kemarin, kasih tau dong Bang Panji, kemarin di Rangkas Bitung. Kemarin saya ada 3 kota. Kota Cilegon, kota Jakarta, sama kota tua. Maaf. Pantes coba gak pernah lu ngejok sama gitu. Anjing. Ada maafnya lagi. Wah, bangsat. Iya. Apa judul spesialnya? Tidak Budiman. Diambil dari kata Ridwan Budiman. Tidak Budiman. Tidak Tidak Budiman. Budiman. Akhirnya jadinya di Jakarta di mana? Belum, ini kita lagi nunggu. Udah, tadi bilang Jakarta udah. 5 Oktober pengennya, tapi ngajuin ke Comika udah penuh. Oh. Ya jangan 5 Oktober kalau udah penuh, geser. Oh sekarang dealin aja sekarang sama orangnya langsung. Yaudah, bulan apa? Gimana gue tahu? Saya Gue jadi direkturnya juga udah bukan. Kan sekarang Daniel Santoso namanya. Lu pasti kenal Daniel Santoso. Dia selalu nongol di acara-acara stand up. Oh yang Astra. Tahu. Iya. Bu Kiki ini. Gak tahu. Ya, biasanya kalau lu ngeliat muka dia, lu kayak, gue pernah ngeliat dia di Iya, acara-acara stand up. Iya, Pasti. pasti. Kayak biasa kan orang kenal muka kan. Ya, saya pamit ya. Ini udah lama. Gue lihat sebenarnya dia mukanya agak kayak Rio Dumatubun ya. Iya, Iya, benar. iya. Cuman dia gak Iya. Amit ya Allah. Dia kalau ngomong ya. Tapi tampaknya sih cocok jadi satpam juga sih. bukan Di RT di sini. Iya, jangan satpam luar biasa. Dah, saya buru-buru. Ya. Saya mau nyari dulu. Dari apa tuh? Pelaku utama Vina. Lucu banget. Lucu banget. Komika industri. Yoi. Dididik untuk industri. Imam Ilham dong nih yang masih di daerah berbahaya. Aku Iya. ya. Nggak tahu nih mau. Mantap Ji. Songong banget ya. Aduh, jangan bahas apa sih ya? Ilham tuh salah satu komika paling sering nongol di acara roasting Panji. Ini paling stres dia sama gue. Paling banyak marahnya. Ada mulu di acara. Tiap roasting Panji ada Ilham ya.
Iya, bener. Kayak mama aja rasa, gue punya salah apa sih Ham sama lu Ham gitu ya? Iya, enggak salahnya sama teman-temannya dia emang. Teman-temannya pada curhat ke dia. Teman-temannya udah nggak berani maju. Tapi gue juga janji sama dia, tapi belum kejadian juga sih sebenarnya. Gue juga janji mau bikin spesialnya dia. Comika ngurusin spesial dia. Cuman tadinya tuh jadi bagian dari proses dia ngurusin berat badan. Ada judulnya apa gitu, ada hubungannya sama berat badan aja pokoknya. Biar aja Bang, tunggu dia berproses dulu aja. Iya, biarin dah. Nggak apa-apa. Ngomongnya pengen diet, nggak kejadian. Katanya sih udah mulai ya. Udah mulai. Biar ada motivasi kan di akhirnya. Iya, mau sidik kan juga lagi gitu kan. Iya, Mau sidik kamu. ada resultnya. Psychoji. Saya koji sih berhasil banget. Iya. Suami aku juga harusnya dia lagi pengen diet nih. Masalah dia apa? Nggak. Biasa-biasa aja. Dia sekarang 93 ya? 93. Sebelum nikah 77. Terus? Kemarin Hah? Kamu udah berapa lama lu nikah? setahun. Emang lu anjing juga lu. Keterlaluan lu berat badannya naik. Setahun naik banyak bener lu. Bahagia berarti kan? Enggak. Malas. Makan mulu kerjanya. Gila Kemarin kali. aku bikin challenge. Dari kalau turun 15 kilo, balik ke berat awal, kasih hadiah. Harley Sportster. Apa tuh? Motor Harley. Oh, gua nggak tahu lagi. Iya, cuman Iya. aku racunin makan tuh jadi nggak jadi. Karena gagal. Emang lu nggak mau berarti lu. Lah mahal aku ditipu. Ya salah, jangan ganti motor yang murahan. Lu tau nggak motor yang suka bawa aqua galon di belakang? Masih kepegang tau kan? Ya. Dosa itu. Masih kepegang itu. Nama pada Bang Panji, kasih tahu tips dietnya apa selain pakai narkoba, ayo. Hanya narkoba. Diiyain guys. Ini yang kayak gini-gini suka diseriusin sama polisi nih. Disangka gue beneran pakai narkoba. Emang enggak? Di Amerika aja. Aman. Di Amerika mah kan legal. Legal. Dan enggak juga. Kalau tiba-tiba dia... Karena Uus kan pernah bikin konten sama gue ngomongin nyimeng. Videonya tayang, nggak nyampe seminggu, disamperin sama polisi rumahnya. Mau us. Iya, disuruh tes urin. Iya. Curang dia, habis itu langsung cabut. Kita disamperin. Polisi harus bikin visa dulu kalau mau. Terus gue ribet. Agak aneh sih kalau gue lagi nyantai di New York gitu. Assalamualaikum. Siapa yang assalamualaikum? Polisi nyari urin. Jauh-jauh nyari kencing. Aduh lucu banget pakai Iya. assalamualaikum. Tapi nggak serius, tipsnya apa Bang? Ini abang kalau ditanya bercanda mulu soal tips diet. Aduh, diet mah sebenarnya gampang secara prinsip. Oke. Jalaninnya pada males. Pokoknya kalori yang keluar lebih banyak daripada kalori yang masuk. Duit lagi. Makanan yang masuk jangan sampai nggak kebakar sama aktivitas kita. Udah gitu doang aja. Udah kok gitu doang. Artinya Tapi gini, ngukurnya gimana? ya kalau misalkan lu nggak mau olahraga, berarti yang lu jaga makan. Jangan banyak-banyak. Oke. Kalau misalkan lu mau olahraga, makan lu bisa agak santai dikit gitu. Ya udah. Itu doang kok, dan tiap orang badannya beda-beda. Jadi cara gue spesifik nggak bisa dipakai lu. Contohnya, gue kan dari 2019 sampai 2002 berapa ya? Gue tuh full plant based. Tapi kan belum tentu cocok sama orang-orang lain. Jadi ya setiap orang punya cara masing-masing. Cuman secara prinsip yang penting kalori yang lu bakar lebih gede daripada kalori yang masuk. Udah gitu doang. Itu benang merahnya, tapi caranya Iya, silakan. salah satu yang paling sering berhasil adalah yang orang sekarang sebut sebagai intermittent fasting. Buka tutup makan. Gua tuh tidak intermittent fasting, tapi emang dari lama tuh gue tuh jarang banget sarapan, kecuali kalau gue tahu ini bakal jadi hari yang panjang. Kalau ini bakal hari yang panjang, gue biasanya makan. Tapi biasanya jarang tuh, gue cuman ngopi. Ngopi kalorinya juga dikit. Kopi hitam kalorinya dikit. Siang gue makan kayak orang gila, bisa nambah bahkan. Malam biasanya ngemil-ngemil doang. Gorengan. Iya, kayak gitu-gitu. Terus udah, gue juga lagi rutin lari. Gue jadwalnya Senin lari, Selasa workout, Rabu libur, Kamis lari, Jumat workout, Sabtu Minggu libur kecuali basket atau bola. Udah gitu doang aja. Tapi itu udah abang lakukan rutin. Pokoknya gue mulai mengubah gaya hidup gue tuh 2019. Oke. Waktu itu gue pernah pingsan di restoran. Iya, aku pernah dengar itu. Iya, di depan anak-anak. Dan gak ada alasan, emang cuman buruk aja kesehatannya. Gara-gara buruk kesehatannya, kayak komputer, tiba-tiba nge-restart aja gitu. Lagi ngeheng kan, komputer suka gitu, lagi make tuh, tak gitu, tiba-tiba nge-restart. Anjing gitu. Kayak gitu aja, bener-bener gak ada penjelasan. Ya udah, gue mesti ubah gaya hidup. Benerin ngoroknya, benerin tidurnya, benerin makannya, benerin olahraganya. Udah. Oke. Pokoknya trisula kesehatan. Makan, istirahat,
olahraga. Oke, makan. Paling tinggi ini tidurnya, istirahatnya mesti dijaga. Oke, ini abang aplikasikan karena emang ngerasa gue kayaknya udah harus mau gaya hidup gue karena gue udah ngerasa kegendutan. Atau misalnya karena gue udah mulai ada ketemu penyakit atau karena ada tujuan lain abang yang pengen capai, misalnya ya gue pengen biar style gue keren, biar ketika gue tampil gue jadi bagus gitu. Gue sih pertama-tama karena janji sama Gamila. Waktu kejadian pingsan itu Gamila bilang jangan bikin takut keluarga lagi. Terus itu gue janjiin satu. Terus yang kedua, terutama setelah pindah ke New York jadi lebih disiplin sama regimen olahraga gue, mastiin gue sekarang udah nggak plant based. Gue sekarang makan ikan karena dokter gue bilang itu omega 3 yang lo dapat dari kacang tuh bukan omega 3 yang dibutuhin otak. Otak kan gue sebagai komedian aset kita kan cuma otak. Nggak pengen ngeblank, nggak pengen tumpul, jadi butuh omega 3 itu datangnya dari ikan. Terus dokter gue sebenarnya bilang makan daging lah, kalau nggak ntar workout lu percuma. Terus yaudah jadi gue nggak terlalu seketat dulu. Tapi intinya sih conscious eating aja, asal waspada dan sadar apa yang masuk dan apa yang keluar. Lu bisa loh nge-gym 2 hari sekali nggak berubah apa-apa tuh bisa. Iya. Karena tidurnya nggak dijaga. Iya, benar-benar. Terus makannya juga masih sembarangan gitu ya. Nah ini menarik nih terkait soal otak dan komedian. Berarti sepakat dong komedian cerdas-cerdas. Enggak. Hah? Kok enggak? Ada yang goblok, namanya Gerald. Gerald melawak goblok. Ebel. Nah, semua aja cerdas, 2 goblok. Tapi komedian mereka. Goblok tapi. Terpatahkan dong. Hah? Terpatahkan dong. Ya emang. Ya semua profesi ada yang brilian, ada yang enggak. Iya sih, bener. Iya. Tapi emang karena kan yang setuju banget kalau sampai aku keguguran kemarin tuh dokterku bilang. Oh ya turut berduka ya, gue belum sempet ngomong. Tingkat stres aku tuh tinggi karena mungkin kelebihan pakai otak buat berpikir kan, ngejokes itu kan otak muter terus. Iya. Nah makanya pas abang ngomong gitu, aku juga relate jadi kayak anjir penting juga ternyata itu buat seorang komedian dan nggak gampang jadi seorang komedian. Tahu nggak yang skill yang dibutuhkan entertainer tapi jarang dimiliki dan bahkan jarang disadari dia harus punya skill itu. Apa? Bilang enggak. Terutama sama peluang-peluang yang masuk. Yes. Bilang enggak aja. Ada job kayak gini-gini nih. Mesti bilang enggak sih. Enggak dulu gua. Emang kenapa? Ada nabrak kerjaan? Enggak ada. Enggak tapi aja. Emang lagi enggak aja. Itu berkaitan dengan apa? Biasanya istirahat kayak gua. Pokoknya ulang tahun Dipo, ulang tahun Shira, ulang tahun Mila dan weekend setelahnya itu tuh gua ngapain ada kerjaan. Ulang tahun gua aja kadang-kadang gua kerja. Tahun baru gua juga nggak ada kerjaan. Walaupun kita tahu tahun baru kan kalau ngejek kan berkali-kali lipat. Iya. Tapi waktu itu ini udah lama banget. Dipo baru bayi. Gue inget gue pernah nge-MC tahun baru berdua Gamila di Bali kayaknya. Lalu di depan mata kami itu ada keluarga-keluarga dengan anak-anaknya. Sementara gue kerja, anak gue tidur. Jadi ya emang kadang-kadang kita mesti plotting. Sebenarnya nggak susah amat sih. Kita bilang aja pokoknya, misalnya dalam 30 hari, 2 hari jangan ada kerja deh gitu. Habis itu nanti biar terus urusan yang ngurus untuk memastikan Mbak Kiki ini yang ini gue isi kosong ya biar dapat kuotanya gitu. Karena kalau nggak ada hari lain. Ya udah gitu-gitu aja. Harus berani bilang, harus bisa bilang enggak sih. Bisa bilang enggak. Apakah ini juga menjadi alasan Bang Panji enggak ngambil job waktu Pilpres kemarin? Menjadi tim sukses siapa? Ani, 3-3-nya nawarin. Iya kan, makanya kan. Tahu nggak yang paling sering? Yang paling sering ngajak. Udah lewat nih. Iya, udah lewat. Ganjar. Sama. Iya. Dan dari orang yang berbeda semua. Ya. Jadi ini nawarin gue bilang enggak, ini nawarin gue bilang enggak. Kata gue, lu tuh ngobrol nggak sih? Kok pada balik ke gue mulu? Enggak. Mereka nggak ngobrol. Iya, gue tahu itu juga. Tahu juga. Iya. Makanya kenapa ada roastingan Pak Ganjar yang di-cut? Karena sesama tim ses tidak ngobrol. Iya, betul. Itu gue nggak tahu ini udah bisa disebut rahasia umum atau enggak ya. Tapi salah satu alasan kemenangan Prabowo adalah timnya yang solid dan brilian dari sisi strategis. Salah satu alasan kenapa Ganjar segitu-segitu aja, maksudnya angkanya kan nggak beda sama PDIP-nya, karena timnya nggak solid. Yap, betul. Iya. Tanya dong Anies kenapa kalah? Kenapa Anies kalah? Caimin. Kata saya juga apa Pak Anies? Komedi Caimin. Iya. Komedi Caimin. Kan saya waktu bilang pas roasting Pak Anies sama Cak Imin kan. Iya.
kesalahan Pak Hadi cuma satu, Iya. wakilnya Caimin. Untung Caimin orangnya melucui juga. Iya betul, dia. tapi beliau sangat humble. Iya, iya. Tapi berhasil juga menyusupi Pak Anies biar kalah keren. Enggak ya, enggak gitu ya? Enggak gitu ya? Musuh dalam selimut. Iya, iya. Soalnya kan orang pasti banyak bertanya sama kayak orang akhirnya pada nanya waktu itu aku kemana kan? Karena emang kalau aku bilang ini buka-bukaan aja kali ya. Sekarang nih. Oke, makasih. Si anjing ada lakinya main buka-buka baju di YouTube. Gila emang nih orang. Lah, tiba-tiba masuk. Nggak ada tamu. Ada ini. Gua apa Nuri Zafira? Ini karakternya namanya siapa? Iya Nuri. Oh iya Nuri. benar, iya. Bang. Iya. Oh, Bang. Respect. Apain masuk-masuk tiba-tiba? Hah? Kenapa? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ini kebetulan maaf ya bang. Saya tumben lagi nggak ada apa-apanya nih sama kayak karir abang di New York. Iya kosong, nggak ada. Belum ada. Iya bener, nggak ada. Orang Bang Panci kalau di New York dibaginya no name. Karena belum ada namanya. Betul. No name. Belum punya nama. Anjing kenapa lucu ya? Boleh dipakai itu di Lucu tadi lah. spesialnya. Lucu majikan saya itu. Ini Apa? Tumben 01 sama 02 duduk bareng. Justru 01 sama 02 bareng tahu. Kemarin aja waktu pengumuman hasil kan yang nongol cuma 01. Iya. 03 nggak nongol. Oh ada di depan mau disuruh masuk. Ya, jangan. Ngapain? Tiba-tiba abang 01 ternyata. Ya kan udah bilang. Milihnya. Iya, milihnya 01 akhirnya. 01 siapa sih? Anies kan? Iya. 01. Pura-pura lupa Iya, temannya. kagak emang bener itu. Udah lama tahu. Udah aja masih ada kontrak yang belum selesai itu. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Ini apa sih katanya ada tamu dari luar negeri? Iya ini. Luar pemerintahan ini. Oh iya. Sekarang, ntar kita nggak tahu, kita tahu masuk. Kagak, gue juga bilang gue mention Pak Prabowo sama Pak Gibran, gue bilang Pak, kalau ada yang saya bisa bantu, saya bantu. Kalau ada yang saya bisa kritik, saya kritik. Tapi yang pasti bapak-bapak akan jadi materi stand up saya tahun depan. Keren, izin. Dibalas nggak? Ngapain balas? Mention gitu doang, nggak perlu lah. Waktu pas ngidam itu dibalas sama Mas Gibran. Ngidam. Karena waktu itu kan lagi hamil kan. Terus aku bilang kan aku Ngobrol dulu ya. Nggak boleh gitu, Nuri Zafira. Oh iya. Karena aku Dulu, pas Pak. lagi ngidam, aku kan nge-mention. Karena emang juga banyak orang yang kayak, Kiki udah roasting Amin, ke roasting Pak Prabowo sama Mas Gibran belum. Ada kan, Mas Gibran aku ngidam nih, mau roasting Mas Gibran dong. Dibales. Apa bahasanya? Ya itu, Langsung ayo. ditransfer 2M ya. Ya suka ngurang-ngurangin Nuri ah. Masa tadi saya cuma segitu. Bapak jajan 15. 15 butir bala-bala. Tapi kalian punya kesamaan tau? Apa sih? Di depan kamera nyindir-nyindir politik. Di Di belakang? belakang kamera main bareng. Harus itu mah ya Bang. Main bareng saya apa sih ngew? Enggak semua yang main bareng itu enggak. Apa sih? Enggak bang. Astagfirullah. Nongkrong bareng. Iya, iya. Emang politisi gitu ya? Nggak tahu, saya kan bukan orang sana. Bohong banget Nuri ini. Sekarang kan semenjak Nuri di sini kan, job-job corporate kan ke Nuri. Budgetnya nggak masuk Kiki, lempar Nuri. Gitu. Gimana? Enak nggak? Enggak. Ngerasain duit pejabat? Enak sih. Enak kan? Iya. Nggak ada yang bilang saya Kiki versi murah. Padahal murah banget. Bang Panji katanya suka bola ya? Lumayan. Tapi Bang Panji tahu nggak sih ada pemain timnas dari Tangsel? Nggak tahu. Siapa? Ada tuh. Namanya? Bambang Pamulang. Bener, boleh. Boleh, Bambang Pamulang main bola, boleh. Iya. Emang nggak boleh ya? Masa nggak boleh? Iya, sama ada pemain bola yang jago banget kalau main di loteng, Bang. Ntar dulu gue mikir dulu nih. Ada pemain bola yang dia tuh jago banget main di loteng, Bang. Siapa? Tikus Bonai. Titus Itu job Bonai. lapor Pak. Job itu Ambil aja udah kepake di sini. Jangan Bagus. gitu, Bu, ini founder loh. Ini di sini founder. Pas ke NYC jadi junior lagi. Gue juga di dunia ketemu orang, Bang, gitu.
Kalau Bang Panji jatuhnya ke sono komika daerah. Dari Jakarta. Orang katanya di sana sering disuruh-suruh Kevin Hart beli rokok ya. Ji gitu ya. Iya Bang. Iya. Dia pernah ngajak teman-temannya dari New York ke sini tuh yang komik-komik itu ya Bang. Iya. Wah, di sini disambut, dieluk-elukan banget. Padahal mereka di sana kayak Herman Jonek. Iya lagi. Ya tingkat rendah ya. Iya. Namanya dong dari New York gitu ya. Di sini. Herman Jonek. Herman Joneknya New York. Iya lagi anjing. Iya kan. Punya tagline paling terkenal. Apa tagline-nya? Komika hidup dari karya. Gara-gara itu banyak komika-komika daerah yang mencoba stand up. Anjing. Kena lagi. Dan gagal. Tapi Bang Panji juga sekarang lagi merintis lah ke New York ya. Ya. Belum berhasil juga. Gimana rasanya percaya omongan Panji? Omongan sendiri ya. Itu biasanya foto-foto TikTok bagus banget. Iya, benar. Iya bagus. Benar. Bahkan kemarin Bang nih ya, minum dulu dah Bang. Bahkan. Kemarin Bang ada komik tuh nekat banget bikin show. Dan ngebom. Sampai dikepung Densus. Karena ngomong. Ada ngomong. Bener. Iya, dikepung. Iya. Tapi mending ngepung orang ngebom lah daripada ngepung. Cariin backingan. Baru ngomong berani juga ya. Karena di sini pada ngomongnya pada ngerasa backingannya aman. Iya. Padahal waktu lu kasus yang lu telepon gua. Iya. Aman ada Bang Panji. Aman ada Bang Panji. Backingan sesungguhnya anak-anak stand up comedy. Tapi kalau saya kasus, saya backingnya siapa? Nggak ada saya. Backingannya nggak kuat-kuat amat ya. Iya. Orang kalah. Iya, bener. Mau gimana? Tapi kayaknya merapat ke kekuasaan juga tuh yang satu tuh Caimin tuh. Ya kan makanya emang dia kan. Iya, jadi tim suksesnya sebenarnya. Tim sukses. Ketahuan ternyata ya. Oh, emang selama ini di 02. Tim sukses sesungguhnya. Tapi kayaknya mungkin ada teman-teman yang belum tahu kalau beliau juga rapper, Bu. Iya, terus Iya. Pak RT Anjing tadi kena rap. mulu dah gue. Saya pernah nonton, Bang. Hah? Iya, saya pernah nonton konser rapnya, Bu. Lebih tepatnya kejebak sih. Oh bisa? Saya dikasih tiket sama teman, kirain saya tiket stand up. Iya, pas datang. Pas datang nge-rap. Meskipun kalau saya lihat-lihat ternyata lebih lucuan nge-rapnya. Emang beneran lu nonton gue? Pernah. Saya Gimana? pernah nonton yang di Jakarta, daerah Jakarta lah pokoknya. Oh. Iya, banyak yang bilang loh kayak Bang Panji tuh bagusan stand up daripada nge-rap. Saya buktinya. Saya terakhir nonton stand up Bang Panji yang Komodo Menemui, teman Kodo. baikku ya. Kodomo, teman baik. Teman baik. Lucu banget anjing. Iya, nonton yang Komodoy. Menoy. Iya. Itu saya jadi buktinya lebih bagusan Bang Panji pas nge-rap soundnya. Bener lagi. Iya. Udah. Ya, Bu. Takut saya mau masakin itu sayur kesukaan Bang Panji. Apa sayur? Sayur ganja. Bisa disapuin. Jangan lupa telepon Pak Mahfud. Dia punya sambal ganja. Iya bener lagi. Orang chat Pak Ganjar aja nggak dibales. Bukan gitu, Pak Ganjar pengen balas tapi nggak nemu kacamata bacanya di mana. Udah tua kan. Iya, gini bacanya. Bang, Hah, gimana rasanya? apa tuh? Ya akhirnya mendapatkan keresahan-keresahan dari komik-komik, di roasting-roasting gitu. Lah gue tiap ketemu anak-anak kena mulu tuh materi komika goyang gitu. Itu lagi topik hangat di antara para komika. Dan ya udah aja. Ya mau gimana? Gue selalu bilang sama orang, kan orang nanya, emang comika goyang? Ih goyang lah, pasti goyang. Ngelakuin apapun yang susah juga. Orang juga tinju 15 ronde juga megap. Orang naik gunung Himalaya juga mau mati rasanya. Comika kan ngelakuin, beneran deh, gue mah dibilang speak terserah, tapi cari aja yang orang lainnya lagi ngelakuin apa yang comika lakuin. Nggak ada. Waktu itu gue pernah WhatsAppan sama karyawan gue. Dia bilang, ini kalau misalkan lu mencat karyawan sebanyak ini, atau ngeganti status karyawan sebanyak ini, nanti lu susah sendiri ngejalanin apa yang mau lu jalanin. Gue bilang sama dia, emang benar, tapi mendingan susah ngejalaninnya dari perusahaannya mati. Kalau perusahaannya mati, nggak ada yang ngejalanin apa yang kami mau jalanin gitu. Ini nggak ada pilihan Bener-bener lain gitu. kalau mendingan ya udah nggak mau direlain dulu beberapa. Iya. Tapi Dan Daniel CEO yang baru,
ngelakuin sesuatu yang nggak bisa gue lakuin waktu itu, yaitu mencoba membuat mimpinya logis aja. Apa itu mimpinya? Mimpi Comika, karena biasanya ya karakter orang yang jadi founder perusahaan sama karakter orang yang CEO perusahaan itu bukan karakter orang yang sama. Founder itu biasanya punya mimpi besar. Ya. Tapi CEO tuh harus bisa menjadikan mimpi besar itu sebagai bisnis. Punya langkah strategis untuk menggapai mimpi itu. Iya. Daniel bilang sama gue, memang orang founder emang biasanya punya kemampuan mimpi besar karena orang yang logika mimpinya kecil. Iya. Kalau mimpi yang kecil nggak menarik sebagai sebuah bisnis dan nggak ada yang bisa diapa-apain. Tapi dia tahu langkah-langkahnya karena mimpinya kecil-kecil. Iya, gue jamin 2025 lah nggak ada lagi materi stand up soal Comika goyang. Amin. Iya, liatin aja. Andi Cak Imin. Iya. Nggak, tapi soalnya gini Bang, banyak orang yang terutama komik-komik dibilang gini, Comika tuh goyang semenjak ditinggal Bang Panji. Apakah itu Ada sampai benernya? ke kuping Abang? Dan Nah, itu mau omongan gue sendiri. oh iya. Karena salah satu yang tak tergantikan dari ketika gue cabut itu adalah revenue yang gue hasilkan. Zaman gue masih di Indonesia, revenue yang gue hasilkan untuk perusahaan kan ya gede gitu. Itu dari Abang sendiri kan? Itu dari gue sendiri. Dan walaupun revenue dari talent-talent lain naik terus, tapi dia, jadi misalkan 5 tambah 5 gitu ya. Tadinya tuh 7-3, terus berubah jadi 6-4 begitulah. Tapi ketika dia jadi 6, ininya kan tetap hilang gitu, tetap 4 yang kosong. Nah itu tuh memang alasannya. Tapi pada saat yang bersamaan gue pikir, kadang emang harus dipaksa sih. Karena kalau nggak dipaksa gue hilang, nggak akan nemu tuh cara untuk bisa bertahan tanpa ada gue gitu. Dan gue tahu ini susah untuk dipercaya, susah untuk dianggap sebagai sesuatu yang logis. Tapi cita-cita gue tuh Comika ada untuk selamanya. Comika tuh hidup lebih panjang daripada gue. Karena masih banyak komik-komik yang butuh Comika sebenarnya. Iya, dan nggak bisa berharap, ya nggak usah gini deh. Nggak usah masalah duit yang gue hasilkan. Orang kadang-kadang maksudnya gue udah nggak di Jakarta aja, orang-orang kalau ada masalah di antara mereka curhatnya ke gue, kata gue ini bukan bokap lu tuh kalau punya masalah ya selesaiin di antara lu, perusahaan macam apa nih kalau dikit-dikit langsung ke bapaknya mulu gitu. Jadi emang salah satu yang harus dilakukan adalah melepaskan ketergantungan Comika terhadap Panji, mendingan sekarang daripada tiba-tiba gue meninggal terus kolaps, nggak ada yang bisa nyelamatin gitu. Tapi mensrea ini salah satu bentuk pengorbanan Abang juga buat Comika nggak? Ah, enggak, itu untuk nyari duit kuliah. Kuliah anak gue. Mahal kuliah anak gue. Mahal bener. Iya. Berarti bukan ya? Iya. Berarti, dan tidak ada penyesalan pada akhirnya memutuskan untuk ke Amerika dan Comikanya goyang? Enggak sih. Sejak gue jadi CEO Comika tuh 2019. Terus salah satu langkah bisnis pertama gue tuh ngajak sahabat gue Ramya, yang udah bisnis jauh lebih dulu dari gue, untuk jadi komisaris supaya gue bisa di mentor. Hari pertama kami meeting, dia tuh nanya sama gue, menurut lu, kalau Comika mau mendapatkan yang terbaik dari lu, itu lu sebagai CEO atau lu sebagai peran yang lain? Karena jangan-jangan bukan CEO. Terus gue mikir lama banget, terus gue pikir, ya benar, jawabannya adalah gue sebagai talent. Karena gue sebagai CEO, emang harus ada yang bisa menggantikan gue. Tapi gue sangat ragu dengan segala hormat, ada komika lain yang bisa sedekat gue gitu. Dan bisa melakukan apa yang gue bisa lakukan. Jadi yaudah, gue bilang, oke, gue mesti fokus di stand up-nya aja. Biar gue yang fokus ke produk stand up-nya. Bisnis biar orang lain. Dan ini sering banget terjadi. Steve Jobs juga ketika ketika mimpin Apple, lama-lama dia sampai satu titik di mana gue pengen fokus di produk biar orang lain jadi CEO gitu. Banyak perusahaan kayak gitu. Nah, jadi bukan hal yang mendadak sebenarnya untuk gue ninggalin jabatan CEO. Gue udah mikirin pengganti gue dari lama, makanya waktu itu Angga Diandri pernah ke CEO, sekarang Daniel adalah karena memang dari dulu misinya adalah Panji nggak pernah lama-lama. Dan Panji, gue tuh terlalu nggak logis memang untuk jadi CEO, terlalu gede mimpinya. Dan gue butuh Daniel. Dan setelah sekian lama jalanin Comika, akhirnya kami selesai di era bootstrapping, artinya menghasilkan duit dari usaha kami sendiri dan buka investment. Terus syukurnya gue juga di stand up ya, kita tuh bahagia kalau kita dapat validasi dari ide kita gitu. Jadi kita punya ngomong sesuatu terus mereka ketawa. Di bisnis ternyata sama Ki. Jadi gue baru sadar bahagianya rasanya mimpi gue tuh ternyata ada yang sepakat. Iya. Ada orang yang duduk sama gue ngobrol, dengerin kata-kata gue terus bilang, "Iya, gue percaya sama mimpi lo." Jadi
Orang tuh kalau mau terlibat di bisnis kita, dia cuma butuh dua. Dia suka idenya, sama dia suka bisnisnya. Kalau idenya dia suka, bisnisnya nggak masuk akal, dia nggak mau tuh. Kalau bisnisnya masuk akal, idenya nggak suka, ngapain? Iya juga, iya. Nah, gua punya ide Comika yang membuat orang suka. Ya. Daniel kemarin melakukan keputusan-keputusan yang berat sebagai CEO, tapi itulah keputusan-keputusan yang bikin orang bilang, nah ini bisnisnya masuk akal. Karena era gua, ketika dilihat, bisnisnya nggak masuk akal. Iya. Dan memang berat untuk banyak orang, tapi emang ini yang mesti dilakuin. Ya. Secara bisnis. Apakah ini akan dibahas di Mensrea? Karena dari tadi Bang Panji menjelaskan dia nggak punya niat jahat buat teman-teman komika yang ada di Comika. Sayangnya tidak sih. Mensrea tuh emang cuma ngomongin politik gitu. Emang resah aja. Resah sama politik, resah sama hukum, resah sama penegak hukum. Oke. Resah sama Panji nggak? Karena waktu di Stand Up Fest itu kebukti banget. Iya. Ketika Bang David bahas Comika itu pecah kayak Bahkan jadi tema nggak sih? Jadi tema Stand Up Fest nggak sih? makanya orang-orang padahal menurut aku kayak anjir Comika sebesar itu dan diketahui seluas itu. Iya. Padahal sebenarnya dua-duanya sebenarnya dua perusahaan disebutkan, ada Comika sama Emily. Iya. Cuman Emily nggak bagus aja. Iya. Kalau Comika kan masih lucu ya. Iya, masih lucu. Iya. Makanya aku pikir dari tadi abang jelasin juga kami jelaskan tidak ada niat jahat, tidak ada mensrea di. Bagus juga ya sudah pikir-pikir. Gue belum mikir ke arah sana sih. Tapi kayaknya enggak lah. Ngapain gue addressing itu? Biar bisnisnya aja yang bicara lah. Oke. Iya. Siapa tahu. Kita tonton. Iya. Ada nonton materinya. Karena Stand Up Fest kayaknya David dulu ya. David. Dan itu gue inget banget David ledakan taunya gede banget. Saking gedenya, orang di luar tuh ada gempa ya karena getar gitu. Orang lagi makan, kenapa getar gitu? Iya, sampai Bapak jadi sholat itu pecah banget, sepecah itu makanya. Dia ngomong itu, Abdur ngomong itu, iya. Terus Ristek ngomong itu. Bang Awe. Awe ngomong itu. Ali Akbar ngomong itu. Anjing banyak. Founders ngomong itu anjing. Sampai hari terakhir, show terakhir masih kena juga. Tapi ya Awe waktu itu ngomong sama gue, itu mah tanda sayang aja, itu mah positif. Iya. Ya udah. Ya siapa tahu Abang juga mau balas di atas panggung. Iya, enggak sih, enggak. Beneran deh, menurut gue mendingan bisnisnya aja yang bicara. Kalau misalkan bisnisnya sehat, lama-lama juga orang akan sadar apa yang kami ingin capai gitu. Susah Ki. Bikin Komika hidup dari karya tuh caranya cuma satu, ada industrinya aja. Kalau nggak ada industrinya, gue baru aja kemarin nge-launching komik H2O Reborn dalam bentuk komik yang gue executive produserin. Terus gue terlibat di obrolan soal industri komik. Susah komikus ini bisa hidup. Industrinya nggak ada dan nggak mateng gitu. Jadi pertanyaannya kan sekarang, ya udah, Comika mau ngebangun industrinya atau enggak? Kami mau. Sekarang pertanyaannya, yang lain mau atau enggak? Yep. Emang Emily mau ngebangun industri? Enggak, Emily mah enggak. Bangun apa sih dia, Bang? Profit setinggi-tingginya. Oke. Nggak apa-apa, itu juga bisnis kan. Itu kan jalannya dia. Iya. Makanya nggak logis yang gue lakuin. Bebas aja ya kan? Iya. Ada nanti spesifik kasus yang mau akan abang bedah nggak? Nggak, pokoknya gue akan ngomongin banyak hal lah. Ngomongin politis itu udah pasti. Kemarin gue bisa berantem sama Bang Ara Marwara Sirait. Iya. Nana. Terus sampai dibelai sama Irma Caniago, pipi gue. Ya ampun Panji goblok gitu. Kayaknya Uni ya, maaf ya. Ngomongin banyak, ngomongin penegakan hukum, KPK juga, polisi juga. Polisi yang harusnya jadi penegak hukum tuh kadang-kadang ya, kita mau ngomong oknum, tapi berpola, artinya sering banget kejadian. Coba bayangin polisi itu. Dari level Verdi Sambo, sampai level, lu tahu berita yang di Palembang nggak? Jadi ada polisi, dia tuh ditagih sama debt collector. Debt collectornya nagih-nagih udah 2 tahun kalau nggak salah. Terus udah gitu, sampai titik di mana polisinya nembak dan nusuk si debt collectornya. Ngakunya karena, saya pikir saya dideketin orang nggak dikenal gitu. Ini polisi loh. Polisi, pertama-tama kita nggak tahu ya kenapa 2 tahun nunggak. Tapi maksud gue, polisi kan nggak seharusnya nembak dan nusuk orang gitu. Ini di Palembang sih ya, kasusnya di Palembang atau di kota lain seperti apa. Tapi kan, terus kita jadi bertanya-tanya, lah ini kalau misalkan polisi yang kita harapkan untuk menegakkan hukum ternyata bengkok, kemana kita? KPK dilemahin, ini susah. Iya, harus negakin hukum dia yang melanggar hukum. Di sini kantor polisi paling dekat di mana? Di sini, lapor Pak. Aku sampai nge-tweet kemarin. Ini gue takut lama-lama lapor Pak dijadiin acuan.
Karena sering banget kejadiannya sama. Emang Sama-sama salah tangkep. Apa gitu. Iya lagi bener. Jadi salah nih. semacam Simpson gitu tapi dunia hukum. Duh, takut deh gitu. Makanya hati-hati deh. Pak Wendy Pasurya lah. Ini dia, Mens Rea Panji Pragiwaksono. Menonton nggak? Nonton dong. Bener ya? Iya. Lu komedi bener nggak nonton? Itu tuh karena apa ya waktu itu ya? Karena lu nggak suka aja. Bukan demi Allah, enggak Udah kayak gitu. ngaku Oh, aja. aku di streaming. Aku nonton streaming yang Marcel itunya rusak-rusak. Iya. Iya bener lagi. Iya, aku- Kasian Marcel. Tapi ya, Demi Allah udah sold out, sumpah. Iya. Aku udah sampai nyari ke komunitas udah nggak ada. Iya, Itu sold iya. out 5.000 kan? tapi emang berkah sih. Di satu sisi gue kasihan sama Marcel karena harus setnya nggak keluar kan. Di sisi yang Tapi dia lain, keren. itu kalau bukan Marcel, Yes. nggak tahu tuh Iya. kayak gimana. Cuman Marcel doang aja yang bisa nyelamatin keadaan. Emang pemain sih. Pemainnya. Tapi ya, moga-moga soundnya lebih baik tahun depan. Pasti akan Iya, dipertimbangkan. pokoknya infonya di mensrea.id. Mensrea.id. Openernya Marcel lagi. Aduh nggak bisa, Marcel udah untuk tangsel. Itu bener apa gimmick sih? Ntar kita tanya ya. Iya, oke kalau gitu. Ya. Soalnya logonya kan logo Gerindra. Betul Masa sekali. bercanda sih Gerindra? Ya, Gerindra kan emang penuh gimmick. Apa ada yang mau disampaikan nggak, Terakhir mungkin soal Mensrea? Nggak ada, pokoknya kalau lu pengen tahu lebih banyak soal politik, pengen belajar soal politik, bayangin ini tuh gua lakuin di luar Pilpres loh. Kemarin komika-komika bikin show politik sebelum Pilpres kan. Iya. Ini nggak ada pengen menangin siapa-siapa, pengen supaya kita lebih baik aja sebagai pelaku demokrasi. Turnya baru April sampai Agustus 2025, tapi penjualan tiket 10 Agustus 2024, infonya di mensrea.id. Tuh jangan sampai kehabisan kayak tahun lalu, kayak waktu itu. Sumpah aku 5.000 itu inget aku. Ya, itu Kehabisan. habis sekitar sebulan sebelum deh, kalau nggak salah. Enggak, aku udah nyari dari Oktober, show-nya Desember. orang abang udah pengumuman sold out. Iya, lupa gue. Jadi, ini tapi 10.000 ya. Rencananya begitu. Mensrea.id. Ya. Panji Pragiwaksono. Tepuk tangan. Kotanya sampein nggak bang? Hah? Kotanya rahasia, nggak ngerti. Rahasia, Kotanya kotanya makanya rahasia. bukanya di mensrea.id kalau mau tahu kotanya di mana. Iya, betul. Nggak paham ente bro. Nggak ngerti Panji Pragiwaksono dia. Saya juga gimmick orangnya. Panji Pragiwaksono. Iya. P-nya Prabowo katanya. Panji Prabowo Gikso. Bukan, P-nya Pak Gibran. Eh.